Selamat pagi semuanya. Jadi video ini adalah rekaman ya untuk mengulang TTM pertama yang kemarin diadakan pada tanggal 29 September 2013. Karena kemarin saya nggak sempat merekam, jadi pagi hari ini saya coba rekam lagi nih ya. Ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan pada saat ini ya, sekarang ini. Jadi TTM pertama yang lalu, ini agenda kita. Yang pertama perkenalan mahasiswa, kemudian penjelasan tugas, ketiga review modul 1 dan bahas tugas, kemudian presentasi. Nah, untuk presentasi karena kemarin ada beberapa pertimbangan, akhirnya tidak jadi dilakukan presentasi. Yang pertama perkenalan mahasiswa, karena kemarin yang datang hanya 3 orang gitu ya, Mas Nano, Mbak Erna, dan Mbak Ani kalau nggak salah ya. Di perkenalan singkat, kemudian waktu itu kita langsung menuju ke penjelasan tugas. Jadi untuk mata kuliah pemasaran statistik ini ada beberapa tugas. Saya jelaskan. Yang pertama adalah weekly task atau tugas mingguan. Di sini mahasiswa nanti akan ditugasi untuk membuat mind map. Mind map itu adalah peta konsep ya, peta konsep. Jadi ini semacam ringkasan. Nanti untuk memudahkan Anda membuat mind map ini, Anda silakan download gratis di Google. Nanti Anda silakan ketik Xmind application. Nanti Anda setelah download, Anda bisa membuat peta konsepnya ya, seperti apa. Itu nanti dikumpulkan tiap minggu. Jadi tiap minggu itu akan ada satu modul yang Anda harus buat mind mapnya. Untuk membuat mind mapnya lebih jelas nanti akan saya postingkan video lainnya gitu ya. Jadi Anda bisa tahu gimana cara membuat mind map. Tunggu video nanti, saya segera upload ya. Kemudian untuk tugas berikutnya adalah final project. Saya akan menugasi Anda untuk membuat presentasi ya, akan membuat presentasi. Untuk materi presentasi nanti akan saya bagikan ya. Nanti akan saya tugaskan apa sih bahan presentasi, dimana nanti presentasi akan dilakukan pada saat kita TTM yang kedua ya, kalau nggak salah itu nanti tanggal 22 Oktober. Jadi nanti segera saya akan informasikan bahan apa yang akan dipresentasikan. Ini diharapkan semua mahasiswa bisa hadir ya dalam PTM kedua sehingga bisa langsung presentasi. Nah, jika memang tidak bisa hadir, nanti mungkin bisa via video. Jadi nanti Anda silakan rekam video Anda presentasi, kemudian diupload di YouTube. Nanti silakan di share linknya lewat grup bisa, atau langsung di share atau dikirim ke email saya. Kemudian review sedikit pada saat tutorial kita yang pertama. Saya menjelaskan mengenai ruang lingkup pemasaran strategik, dimana pertama-tama saya jelaskan apa sih itu pemasaran strategik. Ada 5 aspek yang perlu diperhatikan, perlu diingat mengenai definisi pemasaran strategik. Yang pertama, proses pengembangan strategi, market driven, lingkungan dinamis, dan customer satisfaction. Jadi kalau kita rangkai jadi satu definisi, pemasaran strategik adalah sebuah proses pengembangan strategi yang dikendalikan oleh market, atau istilahnya market driven, dan memperhatikan juga lingkungan yang dinamis atau lingkungan yang selalu berubah-ubah, di mana tujuannya untuk mewujudkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Ini pengertian dari pemasaran strategik. Kemudian kemarin saya juga sempat tinggal di tugas, yaitu yang pertama, apa sih bedanya marketing strategi dan strategic marketing. Nah, berdasarkan referensi yang saya baca dari beberapa buku gitu ya, dan saya sempat juga diskusi dengan beberapa dosen, akhirnya saya simpulkan. Jadi
marketing strategi atau strategi marketing itu adalah bagian dari strategic marketing, ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat secara umum, marketing pemasaran strategik itu adalah bagian umumnya, kemudian bagian khususnya adalah strategi pemasaran atau strategi marketing, di mana strategi marketing itu ada 4 komponen ya, 4P gitu ya. Product, price, promotion, place. Jadi kalau kita ngomong strategi pemasaran ya berkutat ke 4 hal itu. Tapi kalau kita ngomong pemasaran strategik itu lebih luas jangkauannya. Jadi ya ke strategi pemasaran itu sendiri, kemudian ke implementasinya bagaimana, ke analisis situasi marketnya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tugasnya yaitu apa sih? Value integration theory. Jadi teori ini menyatakan bahwa kalau misal perusahaan itu ingin menyampaikan customer satisfaction atau mewujudkan kepuasan pelanggan, perusahaan itu harus mampu memberikan layanan yang melebihi harapan atau ekspektasi pelanggan, ya. Jadi harus jangan statis ya, tapi dinamis, artinya mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan keharapan dari konsumen itu apa, sehingga tidak terjadi tidak terjadi maksud saya bisa terwujud kepuasan pelanggan gitu. Jadi itu inti dari value migration theory. Kemudian beberapa catatan penting. Yang pertama, kedepannya itu setiap tutor akan lebih banyak berdiskusi ya. Jadi nanti saya akan sedikit mengurangi untuk penjelasan, tapi di sini kita akan banyak berdiskusi. Nah, diskusinya itu untuk tutor kita yang minggu depan itu nanti hari Minggu ya, hari Minggu kesepakatan terakhir itu kita akan mulai jam 5 sampai jam 7. Nah, pada saat tutor kedua itu kita akan membahas modul 2 mengenai analisis situasi dan modul 3 mengenai STP. Nah, silakan Anda baca modul 2 dan 3 terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan, nanti pertanyaan bisa dikirimkan ke email. Kemudian pertanyaan paling lambat 2 hari sebelum tutor. Jadi saya bisa persiapan dulu ya, jika memang ada pertanyaan yang saya memang harus cari jawabannya, saya ada waktu untuk mencari jawabannya. Nah, kemudian bagi mahasiswa yang bertanya akan mendapatkan poin. Nah, poin ini sebagai nilai partisipasi. Jadi ini beberapa informasi yang kemarin kita bahas pada saat TTM. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang tidak hadir, mungkin bisa menjadi notice bagi teman-teman. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan lagi juga boleh ditanyakan langsung ke saya atau lewat grup ya, atau lewat email. Gitu aja. Terima kasih. Selamat belajar ya.